Hai, ketemu lagi dengan saya Elda, kelas 1B AM Politeknik Negeri Samarinda. Setelah waktu itu kita membahas tentang manajer, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen. Bila dikombinasikan pendapat tersebut, maka fungsi-fungsi manajemen ada 10, yaitu sebagai berikut. 1. Forecasting, 2. Planning termasuk budgeting, 3. Organizing, 4. Staffing atau enabling resource, 5. Directing atau commanding, 6. Leading, 7. Coordinating, 8. Motivating, 9. Controlling, 10. Reporting. Dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa persamaan yang tercermin pada fungsi-fungsi planning, organizing, dan controlling. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya merupakan cara penyebutan yang berbeda tapi mengandung arti yang sama. Pada dasarnya adalah fungsi staffing, directing, atau leading. Dilihat dari sudut proses atau urut pelaksanaan aktivitas manajemen, manajer, fungsi-fungsi manajemen adalah perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Yang pertama, perencanaan, planning. Rencana-rencana dibutuhkan organisasi untuk menetapkan tujuan-tujuan dan penetapan prosedur terbaik untuk pencapaian tujuan-tujuan itu. Rencana itu memungkinkan organisasi dapat memperoleh dan mengikat sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuannya. Anggota organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatan yang konsisten dengan berbagai tujuan dan prosedur terpilih. Kemajuan dapat terus dimonitor dan diukur sehingga tindakan korektif dapat diambil bila tingkat kemajuan tidak memuaskan. Ditarik kesimpulan, perencanaan planning adalah pemilihan, penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, pengorganisasian organizing adalah penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan dibutuhkan untuk mencapai organisasi, perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang dapat melakukan tujuan, berdasarkan tanggung tertentu, pendelegasi hidup untuk melaksanakan tugasnya, fungsinya menciptakan struktur formal di mana pekerjaan ditetapkan, dibagi, dan dikoordinasikan. Penyusunan personalia staffing adalah penarikan, rekrutmen, pelatihan dan pengembangan, serta penempatan dan pemberian orientasi karyawan dalam lingkungan kerja yang produktif. Perlu diingat, dalam pelaksanaan fungsi ini, manajemen membutuhkan persyaratan mental, fisik, dan emosional untuk posisi-posisi jabatan yang ada melalui analisa jabatan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Fungsi personalia atau staffing mencakup kegiatan-kegiatan pertama, pembuatan sistem pengajian, kedua, penilaian karyawan untuk promosi, transfer, ketiga, demosi dan pemecatan, keempat, latihan dan pengembangan karyawan. Keempat, pengarahan leading adalah untuk membuat atau mendapatkan karyawan melakukan apa yang diinginkan dan harus dilakukan. Fungsi ini melibatkan kualitas, daya, dan kekuasaan pemimpin, serta kegiatan kepemimpinan seperti komunikasi, motivasi, dan disiplin. Fungsi leading sering disebut dengan directing, motivating, executing, dan sebagainya. Fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak menyangkut aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan kegiatan pengarahan langsung menyangkut orang-orang di dalam organisasi. Dan kelima, pengawasan controlling. Semua fungsi sebelumnya tidak akan efektif tanpa fungsi pengawasan, controlling, atau sekarang dengan istilah pengendalian adalah penemuan dan penerapan cara dan peralatan untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pengawasan dibagi dua, yaitu pengawasan positif dan pengawasan negatif. Pengawasan positif mencoba untuk mengetahui apakah tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien dan efektif, sedangkan pengawasan negatif mencoba untuk menjamin bahwa kegiatan yang tidak diinginkan atau tidak dibutuhkan tidak terjadi. Fungsi-fungsi lain dari seorang manajer. Fungsi manajer ke dalam perusahaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dari sudut proses dan dari sudut subjek atau bidang.
dari sudut proses yaitu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan. Sedangkan dari sudut subjek atau bidang yaitu keuangan, personalia, pemasaran, pembelian, dan produksi. Fungsi manajer keluar perusahaan ada 3 jenis yaitu mewakili perusahaan di bidang pengadilan, mengambil kegiatan sebagai warga negara biasa, mengadakan hubungan dengan unsur-unsur masyarakat. Kegiatan manajer untuk menghadapi masyarakat luar: 1. Mengadakan pengumuman, 2. Menyelenggarakan konferensi pers dan pertemuan, 3. menyelenggarakan pameran, 4. mengatur siaran melalui radio, 5. mengadakan kontak dengan unsur pemerintah dan masyarakat, 6. membuat analisa dan pendapat umum, dan terakhir menerima kunjungan pihak luar ke dalam perusahaan. Inilah topik 4 tentang fungsi-fungsi manajemen yang telah kita bahas. Sekian dan terima kasih.